Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Puput Armika dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Bimbingan dan Konseling. Kali ini kita akan belajar tentang keterampilan komunikasi. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti video ini sampai akhir ya teman-teman. Sekarang kita akan membahas apa sih komunikasi itu. Ayo kita mulai menyimak baik-baik video ini. Yang pertama yaitu konsep dasar komunikasi. Tadi kita bertanya-tanya, apa sih komunikasi itu? Ternyata, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih yang memiliki maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Kemudian kita berpindah ke fungsi komunikasi. Yang pertama, pembentukan konsep diri. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita nih teman-teman. Kemudian fungsi yang kedua itu tentang menyatakan eksistensi diri. Apabila ingin dipandang diri kita eksis di depan masyarakat atau kelompok kita, pastinya kita harus berkomunikasi. Kita harus mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan-rekan kita. Materi yang ketiga yaitu melangsungkan dipelajari manusia adalah melalui sentuhan orang tua pada kita sebagai upaya respons atas keinginan bayi melalui tangisannya. Fungsi keempat yaitu memupuk hubungan. Melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita. Materi yang kelima membahas tentang mengekspresikan perasaan. Bicara tentang mengekspresikan perasaan, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya melalui pesan-pesan verbal dan non-verbal. Yang keenam yaitu fungsi instrumental. Komunikasi berfungsi sebagai instrumen atau alat untuk menginformasikan pesan. Kemudian kita berpindah ke unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi menurut Gintings pada tahun 2008 nomor 120 sampai dengan 122 menegaskan ada sejumlah unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi. Unsur yang dimaksud adalah yang pertama pengirim atau komunikator. Kemudian fungsi yang kedua yaitu penyandingan atau encoding. Kemudian unsur yang ketiga yaitu pesan atau message. Pesan atau message adalah maksud atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator melalui simbol-simbol. Kemudian, apalagi ya unsur-unsur komunikasi? Yang keempat yaitu saluran dan media. Saluran adalah tempat pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Unsur kelima yaitu penyandingan ulang atau decoding. Penyandingan ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterima menjadi makna. Yang keenam yaitu penerima atau komunikan. Penerima atau komunikan adalah penerima pesan atau individu atau kelompok. Kemudian kita memasuki unsur yang ketujuh yaitu umpan balik atau feedback. Umpan balik atau feedback adalah aplikasi yang kembali dari komunikan ke komunikator sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya kita berpindah ke proses komunikasi. Unsur komunikasi terdiri dari dua, yaitu model komunikasi secara Laswell dan yang kedua yaitu Schramm. Kita jelaskan satu-satu ya. Model komunikasi Laswell tidak melibatkan umpan balik atau feedback sehingga bersifat komunikasi dari guru ke siswa. Yang paling terpenting, komunikasi Laswell juga memiliki unsur loh. Yang pertama, wow. Yang kedua itu say what. Kemudian yang ketiga yaitu on what channel. Unsur yang keempat yaitu to whom. Unsur yang terakhir yaitu with whatever. Kemudian kita akan berpindah ke proses komunikasi Schramm. Schramm memperkenalkan gagasan tentang penyandingan atau encoding dan penyandingan ulang atau decoding. Kemudian, penyandingan adalah proses pengemasan pesan atau maksud oleh pengirim atau komunikator ke dalam susunan simbol-simbol tertentu seperti bahasa, tulisan, gerakan, tubuh, dan bahasa nonverbal lainnya. Selanjutnya, model Schramm memperhitungkan pengaruh pengalaman yang dimiliki oleh komunikator dan komunikan dalam mendukung keberhasilan komunikasi. Oleh Wilbur Schramm dapat dilihat pada gambar yang tertera di layar Anda teman-teman.
Saya tutup pembahasan kali ini. Sekian pembahasan dari saya tentang komunikasi. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.